Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Trifitria Agustia Rahmi, saya Septi Handayani, saya Triana Pujustia Rahayu, saya Fadil Muhammad Susi Akbar akan mempresentasikan bab 9 yang berjudul menganalisis dan merancang isi novel. Selamat menonton. Merancang isi kebahasaan novel. Novel dibangun oleh unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, alur, latar, dan sudut pandang. Sementara unsur ekstrinsik meliputi latar belakang pengarang, situasi masyarakat ketika novel ditulis, dan nilai-nilai kemanusiaan yang ikut mempengaruhi penciptaan novel. Unsur intrinsik novel yang pertama, tema. Tema adalah ide cerita yang menandasi penciptaan novel. Tema adalah apa yang diceritakan di dalam novel. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang mendeskripsikan tokoh tersebut. Seorang tokoh dapat dideskripsikan sebagai seorang berwatak baik, jahat, pemberani, pemarah, penakut, dan lain-lain. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita secara utuh. Alur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alur maju, progresif, dan alur mundur, regresif. Yang keempat, latar. Latar ialah keterangan yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana yang tergambar ketika peristiwa atau cerita berlangsung. Yang kelima, konflik. Konflik adalah pertikaian atau pertentangan antara dua karakter yang berbeda. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menyampaikan cerita. 1. Sudut pandang orang pertama. A. Orang pertama sebagai pelaku utama. B. Orang pertama sebagai pengamat. 2. Sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga sumber tahu atau paranomi. Pengarang berusaha melaporkan semua aspek dari satu kisah. B. Orang ketiga searah. Pengarang tidak melaporkan aspek, tetapi memusatkan perhatian pada satu karakter yang berhubungan dengan cerita. 7. Amanat. Amanat adalah pesan kebaikan yang disampaikan melalui cerita. Unsur ekstrinsik novel. Unsur ekstrinsik adalah unsur di luar novel, tetapi secara tidak langsung ikut memengaruhi penciptaan karya sastra tersebut, seperti latar belakang pengarang, unsur sosial budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan. Unsur ekstrinsik novel dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar belakang pengarang. Yang termasuk dalam latar belakang pengarang adalah riwayat kehidupan, pendidikan, profesi, dan kebiasaan pengarang berpengaruh pada karyanya. Yang kedua, situasi sosial budaya masyarakat, yaitu kondisi sosial dan budaya masyarakat tertentu ketika karya tersebut diciptakan ikut berpengaruh pada karya tersebut. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan di masyarakat terdiri dari 4 nilai. Yang pertama nilai moral, yang kedua nilai agama, yang ketiga nilai budaya, dan yang keempat nilai sosial. Kebahasaan novel. Kebahasaan novel dibagi menjadi 3. Yang pertama, ungkapan. Ungkapan adalah kelompok kata, bukan kalimat yang memiliki makna bukan sebenarnya. Contohnya anak semata wayang, yang artinya anak satu-satunya. Kedua, majas. Majas atau gaya bahasa adalah kalimat yang memiliki efek makna tertentu. Berbagai hal memperbandingkan dan menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ketiga, peribahasa. Peribahasa adalah kalimat perumpamaan, nasihat, atau aturan tingkah laku. B. Merancang novel dan memerhatikan isi dan kebahasaan. Yang pertama, menentukan tema. Kedua, mengumpulkan bahan. Ketiga, menyusun kerangka. Keempat, mengembangkan kerangka. Dan kelima, memberi judul. Di sini, kami menganalisis dan merancang isi novel yang berjudul Unstable. Kami menganalisis dan merancang
Unsur intrinsik novel Unstable. Yang pertama ada tema. Tema di dalam novel Unstable adalah perjalanan cinta antara Nakula dan Aluna. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh di dalam novel Unstable memiliki lebih dari 2 orang. Contohnya ada Aluna, Nakula, Sadewa, dan juga Aisyah. Begitu juga di dalam penokohan dalam novel Unstable memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya Nakula. Nakula memiliki sifat yang berwatak keras kepala dan juga dingin. Yang ketiga alur. Alur di dalam novel Unstable adalah alur maju karena peristiwa demi peristiwa, konflik demi konflik terselesaikan satu demi satu hingga seterusnya mencapai klimaks. Yang keempat ada latar. Latar di dalam novel Unstable terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Latar tempat di dalamnya adalah sekolah, rumah, dan lain-lain. Latar waktu contohnya pagi, siang, dan malam. Latar suasana senang, sedih, tegang. Yang kelima ada konflik. Terdapat konflik antara Aluna dan Nakula mengenai masa lalunya Nakula, Aurel yang datang kembali ke dalam hubungan mereka. Dan yang terakhir sudut pandang. Sudut pandang di dalam novel Unstable adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu, karena akan tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.